الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Awalam yarau ana ta ora padha ngerti sapa alladzina utawa sapa nas. Sing kala wingi khitabe disebutaken kufar Makkah. Ya'lamu tegese padha ngerti sapa nas annallaha ing setune Allah iku yabsutu beber sapa Allah jembarake sapa Allah ar-rizqa ing rizki yuwassi'uhu tegese jembarake sapa Allah ing rizki liman maring wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah ing ma imtihanan krana nguji wa yaqdiru lan ngrupekake sapa Allah yudhayyikuhu tegese ngrupekake sapa Allah ing nas yudhayyiku tegese ngrupekake sapa Allah ing rizki liman maring wong yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma ibtilaan krana nguji. Inna fi dzalika setune ku tetep ing dalem mengkono-mengkono yabsutu bastu niku jembarno rezeki lan yaqdiru alias napa yudhayiku la ayatin yektine utawi pira-pira pertanda li qaumin keduwene kaum yu'minuna kang padha iman kabeh sapa kaum biha kelawan ayat. Kula terangaken sebetulnya. Kula kali panjenengan saged ningali dalam realitas yang sebenarnya. Didamel menungso niku memang tidak sama. Ada yang yuwassi'u rizquhu yuwassi'u rizqa rezekine digawe jembar kali Allah. Ada yang yudhayyiku rizqa enten sing rezekine didamel sempit kali Allah. Niku sak temene padha ae. Artosipun sedaya niku adalah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Kanggone wong sing iman niku justru dadi tanda kebesarane ayate Gusti Allah. Kalau dipikir saya dulu malah podo kan malah ruwet. Kalau nanti nggak contoh jenengan.
Wong kok sugih kabeh. Terus sapa sing dikongkon? Nggih napa mboten? Malah repot. Sing situ ngongkon situ ndi. Jawabe padha. Lha apa kok ngongkon aku? Aku ora butuh duit, ya duitku akeh. Ya malah macet kabeh. Terus kula kali panjenengan harus berpikir ingkang luas. Mriki disebutaken lek wong niku pancen iman temen-temen Gusti Allah niku yakin Allah ndamel berbeda-beda itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan itu justru akan menjadi normal bagi manusia. Nah, terutama kanggone wong sing iman niku mengalami itu tidak akan menjadi hal yang susah, bukan menjadi sebuah keterkejutan, tapi justru menjadi sebuah hal yang membuka hati dan pikirannya betapa berkuasanya Allah, betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siklus kehidupan itu berjalan. Sak mangkin kok ngene iki. Ana ujian koyo ngene wong niku wis kangelan kabeh. Kaya gak ono bedane. Apa sing bos, apa sing karyawan, wis kabeh gak iso metu umpamane kaya ngoten. Kan maknanya sebetulnya itu kan hanya irama kehidupan. Ketika orang itu diberi lebih, diberi kurang, sama-sama. Yang satu imtihanan, yang satu ibtilaan, padha mawon. Pangkate iku padha ujiane. Sing jembar rezekine, mampukah dia kemudian menjadi orang yang syakir, bersyukur, mau berbagi, sehingga itu akan membawa dirinya mulia di hadapan Allah. Yang dalam yudayyik, yang sempit, mampukah dia sabar, kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Dengan kesabaran itu akan menjaga dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti cerita tentang jenengan, ada sebuah kitab itu, kalau tidak salah Imam Jauzani, itu menyusun mal afdalu bainas syakir, mal afdalu bainal ghani syakir wal faqirus sabir. Mana yang lebih afdal antara orang yang kaya kemudian dia bersyukur dan orang yang tidak punya tapi dia sabar. Itu keterangannya banyak sekali. Dasarnya juga banyak sekali. Hujah yang diambil luar biasa banyak dari ayat-ayat Allah maupun hadis. Tapi kemudian pada titik kesimpulannya beliau menyatakan bahwa semuanya itu hanya embel-embel. Podo ae. Yang terpenting bagaimana dua hal ini tetap tidak melunturkan iman dan akan menambah kuatnya ketakwaan seseorang pada Allah. Al-ghani syakir, kemudian ini adalah keistiqomahan membuat dia dekat dengan Allah, seperti yang tadi pagi di Minhajul Abidin itu dibahas ya. Atau sebaliknya yang al-faqirus sabir, kemudian semakin membawa dia itu bertakwa dan takarrub pada Allah. Dua-duanya justru menjadi sebuah power, kekuatan seseorang untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan kemudian statusnya ini yang akan membawa seseorang itu nanti dia konsisten dalam ketakwaan atau tidak, tapi bagaimana status ini menjadi jembatan yang semakin mendorong orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Mila wonten mriki tegas. Awalam yarau annallah yabsutur rizqa. Apakah mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah yang beber rezeki, Allah yang memperluas rezeki seseorang. Annallah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minu. Allah sing gada kersa, Allah yang menentukan iki pantese golongane yabsutur rizqa. Iki pantese sing golongane yudayyikur rizqa. Niku Allah sing ngatur. Dan sampean para santri kudu yakin bahwa apa yang diberikan Allah nantinya kepada kita itu adalah yang terbaik pada kita. Karena kalau Allah yang memberikan, karena Allah alimun
hakim. Sementara kalau kita ini doluman jauh lah, wong sing dolim, wong sing bodoh gak ngerti. Kadang kita mikir iku koyoke apik kanggo awake dhewe, yakinlah lek iku pun apik kanggone Allah sampean dipun turuti. Lek sampean gurung keturutan, yakino sampean mungkin duwe karep apik kanggo sampean, tapi munggune Allah niku hal sing mboten apik. Maka dengan alimun hakimnya Allah sampean enggak dituruti. Dengan kita yakin begitu, kita akan merasa betapa sayangnya Allah kepada kita. Faham tuh? Niku yang harus dimiliki. Maka mriki inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Tiang sing iman, sing percaya Allah akan mampu menangkap semua realitas yang dibuat oleh Allah, termasuk masalah rezeki itu, yang membawa dirinya semakin percaya, semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil dzalika khairul lilladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Fa'ati moko nekanono sira zal kurba ing wong kang duweni sifat kekerabatan. Al qarabata tegese kerabat. Haqqahu ing hake zal kurba. Minal birri saking agawe kebagusan, wasillati lan nepungi keluarga, sing sering dia katakan silatur rahim. Wal miskina lan ing pira-pira wong miskin. Wabnis sabili lan wong kang lunga. Al musafiri tegese wong kang lunga. Napa sing temriki waati dzal qurba haqqahu terus wal miskina wabnis sabil minas shadaqati saking sedekah. Di kan wau disampaikan bahwa sing kejembaran, kesempitan nggih, adanya nopo lebih kurang yang dialami orang itu adalah Allah yang memberikan. Terus dipesani oleh Allah untuk menjaga itu semua, dilingaken fa'ati dzal qurba. Lek kita punya kerabat, maka pentingkan itu. Datangi haknya. Fa'ati dzal qurba haqqahu. Nopo hake keluarga atau haknya kerabat itu? Minal birri wasillati. Hendaknya kita jogo hubungan baik kepada mereka, bergaul dengan bagus, birri kayak birrul walidin, termasuk ini napa birru agawi bagus bidil kurba, dengan orang yang punya napa kaitan dengan kita kerabat. Awakmu yo kudu hormat nang wong tuwa, yo kon kabeh kali kula iki kudu sae-sae kali kerabate wong tuwa. Apa ambek Pak Li, ambek Pak D, misanan ponakan, ini adalah kurba, saudara kerabat dekat dengan kita. Kita hendaknya di Quran sing pesen, hendaknya bergaul dengan mereka dengan albiru, dengan baik. Ya, kemudian wasilati,
Jangan sampai kita memutus silaturahim dengan mereka. Ya. Faham? Kemudian juga wal miskina wa banis sabil, dengan orang-orang miskin. Miskin itu di atasnya fakir. Kalau fakir itu orang tidak punya pekerjaan tetap, kemudian ya tidak punya pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, itu fakir. Kalau punya pekerjaan tetap tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, itu miskin. Nah, kepedulian pada mereka itu juga disebut di sini, termasuk wa ibnis sabil, wong sing lelungan terus kemudian gak duwe sangu atau kentekan sangu. Niku ndaknya lek kita punya lebih, mereka kita perhatikan dengan kita memberikan sedekah ya. Wa ummatun nabi, utawi umat Kanjeng Nabi iku tabiun manut lahu maring Kanjeng Nabi fi dzalika ing dalem mengkono amr. Zalika utawi mengkono ita iku khairun, luweh bagus ya, mendatangi hak mereka. Ita idal kurba wau ati idal kurba. Fadzalika utawi mengkono ita iku khairun, luweh bagus lilladzina keduwene wong akeh yuriduna kang padha ngarepake sapa alladzina wajhallahi ing ganjarane Allah, ai sawabahu tegese ganjarane Allah, bima kelawan barang yakmaluna kang padha nglakoni kabeh sapa alladzina ing makna. Mriki didhawuhaken, kalau kita bisa ati dal kurba, menjaga kekerabatan dengan memberikan kebaikan, dengan bersilaturahmi, kemudian wal miskina wa sabil, dengan kita memperhatikan, menolong dan mengangkat mereka dari kemiskinannya ya. Dzalika khairun, itu akan menjadi hal yang baik ya, lilladzina yuriduna wajhallah, bagi orang-orang yang tulus hanya berharap semuanya itu dilakukan karena Allah. Kadang-kadang nopo bukan justru itu kepentingan orang miskin, kepentingan orang fakir, malah dipakai media untuk tebar pesona, bukan ya. Lek usumi ati nopo pencalonan atau apa nu kait mereka diperhatikan. Mulai sedadi ya wis jarno-jarno kuno, tidak seperti itu. Paham nggih? Makanya di sini ada kata-kata lilladzina yuriduna wajhallah. Karena apa? Ketika orang itu melakukan kebaikan apapun, termasuk di sini ati dzal kurba, kemudian mereka as-shadaqatu bil fuqara wal miskin wa ibnis sabil, lek itu yuriduna wajhallah, dasarnya karena Allah, itu keistiqomahannya bisa terjaga. Artinya apa? Tidak karena hal-hal yang lain, itu dilakukan karena Allah, maka kapanpun dia bisa melakukan itu dengan nyaman. Bukan karena ada hal yang lain membuat dia mau. Ketika suatu ketika dia tidak mau, itu karena bukan karena yuriduna wajah Allah, tapi ada hal yang lain. Yang bahasa guyonnya itu ya ada apa? Udang di balik sudil. Dia mau bantu itu karena ada sudilnya. Ini enggak ini ya, karena yuriduna wajah Allah itu akhirnya keistiqomahan daripada amalia itu terjaga. Faham? Sakit paham nggih? Contohnya gini, gampangnya gini, sampean nulungi kanca sampean. Sampean niate nulung gak karena apa-apa, sekarang Allah. Jadi teman saya tolong. Arek sing kon tolong iku mang matur suwun utawa tidak, itu bukan urusanmu. Nggih napa mboten? Karena sampean sudah cukup dengan perhatian Allah pada sampean.
awakmu dikei kekuatan iso nulung wis luar biasa. Misale kancamu tiba kon tulungi, kon duwe kemauan nulung wis hebat. Untung sing tiba dudu awakmu, nggih mboten? Gitu ya. Jadi ketika wong sing kon tulungi mang mara muni suwun ya tidak apa-apa. Paling kamu ngomongnya alhamdulillah. Kamu memuji saya bisa nulung itu karena Allah. Sehingga dia juga tidak sombong. Oh, kon mah gak tak tulungi penyet kon ora. Kon gak tak tulungi mate kon. Kon gak tak tulungi gak iso ngene kon. Tidak ada itu. Karena dia nulungnya tadi adalah karena Allah. Bahasa Qur'annya yuriduna wajh Allah. Paham nggih? Kan enten bahasa niku ya ditulung mendung. Kan enten ngoten iki. Ditulungi wis gak matur suwun tambah misuwi sing nulungi. Misale kancamu sing tiba mang kon tulungi. Lek arek sing waras kan tangi matur nuwun. Duwatane dhek mau ditulungi dikene angkat malah ngamuk. Lah kok nulungi aku? Wah aku gak kon tulungi gak apa-apa. Lha kan megel nang ati kon niku ditulungi gak matur nuwun. Tambah kon ngamuk-ngamuk. Nggih mboten. Tapi bagi orang yang memang niki kula ngejo sing gampang-gampangan ae sing sampean iso gampang nomo nangkep ngerti lah. Pemane iki arek putri wis di omah kabeh. Muga-muga iso ngaji iso paham ya. Nah, ini ngejo sing paling gampang. Karena apa? Ketika kita sudah menenggelamkan diri kita, semuanya kita lakukan karena Allah. Itu ada kepuasan batinnya bahwa cukup dengan Allah memperhatikan saya walaupun orang itu tidak memperhatikan aku. Paham nggih? Niku napa wonten hikam niku napa didhawuhaken ngeten kali Imam Ibnu Athaillah. Ghayyibin nadharal khalqi ilaika. Binadrillahi ilaika. Sudahlah kamu tidak usah bingung dengan orang memperhatikan kamu. Cukup kamu itu sudah diperhatikan Allah. Wahib an ikbalim alaika bisyuhudillah ilaik. Dan kamu tidak usah orang supaya dia ngadep kamu tidak usah. Cukup Allah telah menyaksikan apa yang kamu lakukan. Ini bukan luar biasa. Artinya orang itu sehingga ketika melakukan apapun itu tidak digawi-gawi atau tidak karena apa. Tapi niatnya adalah karena mencari ridho Allah. Lah tiang-tiang sing kados mekaten punika sing yuriduna wajhallah ai sawabu bima ya'malun. Artinya dalam melakukan itu yang diharap adalah memang betul-betul apa yang diberikan oleh Allah padanya. Niku didhawuhaken wonten mriki wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika utawi mengkono-mengkono alladzina huwal muflihuna yaiku pira-pira wong kang padha bejo. Al-faizuna tegese wong kang padha bejo. Itulah orang-orang yang akan dimuliakan Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita diberikan oleh Allah lebih bisa bantu. Kalau kula kali panjenengan diberikan posisi oleh Allah bisa bersyukur. Kemudian itu menambah tapakan kita mendekat kepada Allah. Niki masuk dalam golongan ulaika humul orang yang menang, orang yang bahagia, orang yang beruntung. Menang melawan nafsunya, melawan napa? Godaan-godaan lain yang membuat dia menjauh dari Allah. Ketika dia ingat itu adalah fadilah Allah, dia menang mengalahkan dirinya, menang mengalahkan nafsunya, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Coba lihat tadi tergoda oleh nafsunya, akhirnya egonya yang muncul. Malah tadi itu bingung mencari kuat dari orang lain, bingung mencari kehormatan orang lain, ya akhirnya kita sendiri tidak tenang. Wis awake dhewe nulungi tambah bingung. Tapi kalau ketika kita melakukan karena Allah, itu membuat kita nyaman. Ketika kita sudah bantu itu kita yakin kita itu diberikan fadilah oleh Allah, ya kita kembalikan semuanya pada Allah. Urusan dengan orang itu sudah lain, itu terserah mereka. Yang penting kita itu sudah melaksanakan perintahnya Allah. Wa atidal qurba haqqahu, ya. Kita diperintah oleh Allah untuk baik-baik dengan keluarga. Kemudian kita peduli dengan wal miskina wa banis sabil, ya. Yang itu semua yuriduna wajh Allah. Kita lakukan karena Allah.
maka kita termasuk wa ulaika humul muflihun. Orang yang akan bahagia, yang dibahagiakan oleh Allah. Nah itu dilatih mulai sekarang anak-anakku sekalian. Enggak ngenteni kon mesti sugih mboten. Ketika kamu di pondok bersama teman, kamu akan banyak tahu bagaimana kamu beradaptasi, bagaimana kamu bergaul dengan temanmu dan keadaan temanmu kamu tahu. Mana teman saya yang butuh uluran tangan, mana teman saya yang masih ada saudara dengan saya, mana teman saya yang patut kiranya itu adalah bisa saya bantu. Itu mulai sekarang belajarnya. Bukan kemudian yang dikembangkan egonya, pokoknya aku ngene, kon ngono yang ngono, tidak. Oh iki kancaku gak iso tak bantune, tak urukane, tak ajake sinau. Paham tuh? Oh iku kancaku saken kesusu arek isih cilik. Antri ngono ya saken tak dhisikno aku sing gedhe ngalah. Ngono kan ya jarang ngono lek dia tidak betul-betul yuridu wajh Allah. Sing akeh kan ego. Aku macam-macam. Aku sing gedhe aku dhisik, nggih. Paham mboten? Dah oleh berkata aku ndoke awakmu sapa. Karena awake sing dhisik-dhisikno wong liyane malah diapes-apes. Nah, anak-anak sekalian baik yang masih di pondok yang sudah di rumah, muga-muga niki manfaat kabeh. Kalau kita latihan melakukan apapun itu hal yang membuat nyaman kepada kita ketika kita semuanya melakukan yuriduna wajh Allah. Berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya lek cara ini, lek kita itu tidak karena Allah malah kecelik. Sing diarep-arep awake dhewe malah kecelik. Lah kita karena Allah tidak pernah kecelik. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Pun manfaat. Al-Fatihah.